Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah dan Bunda sekalian. Di sini saya Faradilah Nurbadriah dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung akan membahas parenting yang berjudul Komunikasi Efektif Antara Orang Tua dan Anak di Tengah Waktu yang Terkikis. Oke, sebelum itu, sudahkah Ayah dan Bunda menjalin komunikasi efektif dengan anak? Nah, tentunya yang bisa menjawab hal tersebut ialah ayah dan bunda sendiri. Oke, baiklah. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih keluarga itu. Nah, yang pertama, menurut Johnson R., keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang masih memiliki hubungan darah. Kemudian yang kedua ialah menurut WHO, keluarga merupakan beberapa orang yang saling berhubungan melalui eh, pertalian darah, adopsi, maupun ikatan pernikahan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa keluarga ialah beberapa orang yang berada di dekat kita dan yang saling berhubungan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, perkembangan anak sendiri sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya atau lingkungan keluarga itu tadi. Karena apa? Karena keluarga menjadi daya lekat yang kuat dan utama bagi anak, baik secara biologis, psikologis, maupun emosional. Nah, ayah dan bunda menjadi model yang utama bagi anak dalam bertutur kata maupun berperilaku. Oke, nah keutuhan suatu keluarga sendiri itu sangat berdampak positif bagi perkembangan anak di masa yang akan datang. Jadi sebaiknya ayah dan bunda benar-benar menjalin kedekatan tersebut dengan anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih peran keluarga itu. Nah, keluarga, terutama keluarga inti, memiliki peran yang fundamental bagi tumbuh kembang anak dan berpengaruh sepanjang masa kehidupan anak. Semua anak lahir, tumbuh, dan berkembang berawal dari lingkungan keluarga. Keluarga bagi anak menjadi tempat yang pertama dan utama memperoleh pengasuhan dan juga pendidikan. Melalui keluarga, anak belajar mengenai nilai-nilai, peran sosial, serta adat istiadat. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seorang anak tidak dapat terpisahkan oleh ayah dan bundanya. Artinya bagaimana seorang anak akan menerima pendidikan yang pertama dari lingkungan keluarganya. Oleh sebab itu, seyogjanya atau seharusnya ayah dan bunda terus memperkaya pengetahuan dan juga selalu menjaga atau menjalin kedekatan tersebut dengan anak, sehingga anak akan menjadi pribadi yang lebih terbuka dan juga dapat mengungkapkan apa yang dirasanya. Nah, sebaliknya, jika tidak terjalin komunikasi efektif, jangan salahkan jika anak menjadi pribadi yang lebih tertutup dan juga mereka akan lebih nyaman ketika mengungkapkan apa yang dirasanya dengan orang lain, seperti itu. Jangan sampai terjadi ya, ayah dan bunda. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi efektif. Sebelum itu, komunikasi merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan manusia karena selain manusia sebagai makhluk sosial, juga manusia membutuhkan orang lain dalam memenuhi suatu kebutuhannya. Nah, komunikasi sendiri dapat menunjukkan kepribadian seseorang. Oke, selanjutnya dapat dikatakan komunikasi efektif apabila yang pertama ialah pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Kemudian yang kedua ialah adanya perbuatan timbal balik yang dilakukan secara sukarela oleh penerima pesan sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan di kedua belah pihak. Nah, oleh sebab itu, komunikasi efektif ini tidak bisa terpisahkan oleh orang tua dan juga anak, karena hal tersebut dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih terbuka dan mudah mengungkapkan apa yang dirasanya. Oke, selanjutnya, dalam berkomunikasi efektif terdapat
dua keterampilan yang harus dimiliki, yaitu yang pertama ialah keterampilan mendengarkan dan juga keterampilan memahami dengan baik, untuk kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling memiliki keterkaitan dan mengarah pada suatu solusi atau keterangan masing-masing pihak. Jadi di sini mencari solusi, bukan malah saling menyalahkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu manfaat komunikasi efektif. Nah, tentunya memiliki beberapa manfaat ya. Di sini saya mencantumkan ada 3 manfaat komunikasi efektif. Yang pertama ialah anak dapat belajar bagaimana berkomunikasi secara efektif karena melihat dari kebiasaan kedua orang tua mereka. Kemudian yang kedua ialah membuat anak memahami atau mengerti apa sih harapan orang tua kita. Kemudian yang ketiga ialah anak cenderung berperilaku sesuai dengan harapan orang tua, yang tentunya juga sesuai dengan keinginan anak tersebut. Jadi didiskusikan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal utama atau strategi apa sih yang harus dicermati dalam meningkatkan komunikasi efektif. Yang pertama ialah orang tua harus memahami karakteristik dari masing-masing anak, karena sejatinya anak-anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dengan orang tua memahami karakteristik anak tersebut, secara tidak langsung telah mengetahui kunci kesuksesan dalam membangun komunikasi efektif dengan anak. Nah, dengan terjalinnya komunikasi efektif tadi, anak tentunya akan menjadi lebih terbuka. Nah, orang tua ketika sudah memahami karakteristik masing-masing anaknya akan bisa menentukan kapan nih waktu yang tepat untuk saling bercerita dengan anak. Misalnya seperti ketika di meja makan atau ketika anak akan tidur, seperti itu. Jadi anak akan lebih mudah dalam mengungkapkan apa yang dirasanya, dan orang tua juga akan lebih mudah dalam mengungkapkan apa yang dirasanya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Nah, misalnya yang pertama ialah orang tua meluangkan waktu dengan anak ketika sang anak tersebut akan tidur. Nah, dengan mendengarkan tersebut, apa yang ada dalam pikiran anak akan tersampaikan. Nah, bagaimana contoh pertanyaannya? Seperti yang pertama ialah, bagaimana harimu nak? Kemudian, apa yang kamu lakukan di sekolah? Dan yang terakhir ialah, bagaimana perasaanmu? Dan yang lainnya. Seperti itu. Ketika anak kita memancing hal tersebut, akan membuat anak menjadi semakin terbuka dan mau mengungkapkan apa yang dirasanya. Sehingga orang tua akan lebih mudah dalam memahami karakteristik anak tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak terputusnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Nah, yang pertama ialah munculnya permasalahan kecil yang bisa jadi permasalahan yang besar, bahkan berakhir pada perilaku yang buruk. Misalnya, akhir-akhir ini kita menemukan bahwa kita temukan beberapa peristiwa seperti adanya kekerasan antara orang tua dan anak. Nah, hal tersebut tidak akan terjadi apabila terjalin komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Karena sejatinya tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan akal sehat dan komunikasi yang efektif. Jangankan permasalahan kecil, permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak pun dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan juga efektif, tanpa perlu mengeluarkan ringan tangan ataupun urat leher. Oke, seperti itu ya. Jadi semua permasalahan dapat kita selesaikan dengan terjalinnya komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik antar kedua belah pihak. Oke, terutama untuk para orang tua dan juga anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana
cara yang dilakukan orang tua dalam mewujudkan komunikasi efektif dengan anak. Di sini terdapat 7 cara. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama ialah listen in the way you like to be listened. Orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Nah, dalam hal ini orang tua dapat melibatkan emosional atau empati ketika anak sedang bercerita. Misalnya orang tua menanggapi hal tersebut ketika anak mendapatkan suatu kabar gembira. Nah, orang tua juga dapat melibatkan emosi tersebut dengan ungkapan yang bahagia juga. Kemudian sebaliknya, ketika anak merasa sedih, orang tua juga dapat melibatkan empati tersebut. Oke, selanjutnya yang kedua ialah assume nothing. Tidak membuat asumsi sendiri. Nah, jika ada yang tidak jelas, sebaiknya dibicarakan dengan atau dikonfirmasikan dengan baik dengan anak. Oke, selanjutnya ialah yang ketiga, complete what they are saying. Tidak langsung memotong dan menjudge anak. Jadi di sini anak benar-benar didengarkan ya, karena hal tersebut membuat anak semakin terbuka dan merasa percaya ketika bercerita kepada orang tua mereka. Oke, selanjutnya kita masuk kepada cara yang dapat dilakukan orang tua dalam mewujudkan komunikasi anak. Yang keempat ialah eye contact atau kontak mata. Hal ini dilakukan agar anak merasa diperhatikan dan juga didengarkan ketika sedang berbicara. Jadi ayah dan bunda sebaiknya menatap mata anak agar mereka merasa diperhatikan dan juga didengarkan ketika sedang berbicara. Oke, selanjutnya yang kelima ialah know when to tell and when not to tell. Nah, artinya gimana? Orang tua harus memahami situasi dan keadaan anak, terutama suasana hati anak ya. Ketika anak sedang merasa galau atau murung, sebaiknya orang tua terlebih dahulu tidak mengajak bicara anak, biarkan mereka tenang terlebih dahulu. Kemudian setelah suasana hati anak membaik, nah orang tua dapat mengajak bicara anak tersebut sehingga apa yang kita sampaikan atau apa yang orang tua sampaikan dapat masuk pada diri anak. Oke, selanjutnya yang keenam ialah see things from your children's viewpoint. Lihat berbagai hal dari sudut pandang anak. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua harus memahami apa sih yang diinginkan oleh anak saya itu. Nah, seperti itu. Dengan begitu, anak dapat mengungkapkan apa yang dirasanya. Oke, yang terakhir ialah drop the expectation. Jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap keinginan anak. Jadi jangan beranggapan bahwa anak akan mengungkapkan ini, anak akan ini, seperti itu. Biarkan anak-anak mengungkapkan apa yang dirasanya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Di sini terdapat 3 poin ya. Yang pertama ialah orang tua atau ayah dan bunda jangan terlalu mengarahkan dan mendikte anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, hal ini akan membuat anak bisa merasa bahwa orang tua tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka sehingga selalu diarahkan. Oke, yang kedua ialah melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah seperti menjudge dan menyalahkan. Nah, hal ini akan membuat anak merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan berpengaruh terhadap self-esteem anak sendiri. Kemudian yang ketiga ialah membahas kesalahan yang telah berlalu atau yang pernah dilakukan anak sebelumnya. Sebaliknya, ketika suatu masalah telah selesai atau telah clear, maka orang tua tidak perlu membahasnya kembali karena hal tersebut dapat mengajarkan anak menjadi pribadi yang merasa dendam atau menyimpan kesalahan orang lain dalam waktu yang lama. Nah, hal-hal tadi sebaiknya atau seharusnya dihindari oleh para orang tua, ayah dan bunda. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari beberapa
penjelasan tadi ialah yang pertama, keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa orang yang saling berhubungan dan tinggal di satu atap yang sama. Kemudian yang kedua ialah komunikasi efektif dapat terjalin apabila orang tua dan anak saling terbuka, yang dapat dilakukan dengan cara meluangkan waktu agar anak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya. Kemudian yang ketiga ialah dampak dari tidak terjalinnya komunikasi efektif ialah munculnya permasalahan kecil yang tidak menutup kemungkinan akan menumbuhkan menjadi permasalahan yang besar. Ini sebaiknya harus dihindari. Oke, yang keempat ialah cara yang dapat dilakukan orang tua dalam meningkatkan komunikasi efektif. Di sini ada 7 cara ya. Yang pertama ialah listen in the way you like to be listened. Kemudian yang kedua ialah assume nothing. Yang ketiga, complete what they are saying. Yang keempat ialah eye contact. Kemudian yang kelima ialah know when to tell and when not to tell. Kemudian yang keenam ialah see things from your children's viewpoint. Dan yang terakhir ialah drop the expectation. Jangan berekspektasi terlalu tinggi. Oke, selanjutnya kesimpulan yang terakhir ialah hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi. Yang pertama ialah mengarahkan atau terlalu mendikte anak dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian ialah melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau merasa bersalah. Kemudian yang terakhir ialah membahas kesalahan yang telah berlalu atau kesalahan yang dilakukan anak sebelumnya. Nah, hal-hal tadi bisa memicu anak untuk merasa mereka tidak nyaman ketika mengungkapkan apa yang dirasanya dengan orang tua. Nah, hal tersebut harus dihindari oleh ayah dan bunda. Oke, seperti itu ya penjelasan pada pagi hari ini. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan mendampingi di setiap perkembangan anak tak akan terulang kembali. Oke, sebaiknya sebagai orang tua, ayah dan bunda maupun para calon orang tua ini harus meluangkan waktunya dengan anak. Meskipun waktu kita sempit atau mepet, sebaiknya selalu meluangkan waktu untuk anaknya, entah ketika akan tidur ataupun di saat-saat tertentu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for attention. Terima kasih, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.